kenapa ngeliatin gue kayak begini sekarang? Kil, kamu tahu kalau aku punya insting yang cukup kuat. Sekarang lu jujur sama gue, lu siapa? Pantesan aja kita di Benma. Para pendukung Mora dan tim netral tengah diselimutin kebahagiaan nih ya, karena pasangan Mohan dan Raisa baru aja menjalani sesi pemotretan profesional sebagai brand ambassador produk berlian di perusahaan Ken. Dengan arahan fotografer mancanegara, suasana di lokasi terasa begitu hangat. Layaknya mereka berdua ini sedang mengadakan sesi foto prewedding. Kemesraan yang mereka tampilkan mengalir sangat natural, memberikan suguhan visual yang memanjakan mata bagi siapapun yang melihatnya, baik secara langsung maupun melalui lensa kamera. Penampilan keduanya benar-benar memukau dan penuh karakter. Raisa tampil sangat cantik dengan aura yang elegan, anggun sekaligus berkelas. Di sampingnya, Mohan pun tampak begitu gagah, maskulin dan berkarisma. Dalam sesi ini, Raisa melakukan 4 kali pergantian busana. Setiap pose yang mereka peragakan nggak hanya menonjolkan kedekatan mereka, tapi juga fokusnya ini yang terpenting, memamerkan detail perhiasan mewah yang melekat pada tubuh Raisa. Sepanjang sesi pemotretan, Ken selaku pemilik perusahaan turut memantau jalannya acara dengan senyum puas melihat perform kedua model barunya. Namun perhatian kita para penonton justru ya teralihkan oleh tingkah laku Ken. Ia tampak terus memegang dan menutup area pipi yang sebelah kiri yang terlihat sedikit membengkak. Situasi ini guys memicu spekulasi jenaka dong dari kita para penontonnya yang menduga apakah mungkin Ken juga seperti Fata yang baru aja melakukan prosedur cabut gigi? Beralih ke Akila, siang itu memutuskan untuk mampir ke rumah kontrakan baru Zara nih dengan misi terselubung. Jadi sambil duduk di luar rumah, Akila mulai menginvestigasi perasaan Jaya terkait pertemuan antara Fata dan Blade yang sedang berlangsung. Awalnya Akila sangat yakin nih guys bahwa seenggaknya Zara akan menunjukkan rasa sedih, galau atau usaha keras lah untuk menutupin kecemburuannya. Namun ekspektasi ini justru berujung pada kebingungan dan kekecewaan di hati Akila. Akila merasa heran dong karena jawaban Zara di sini seolah menunjukkan bahwa sebenarnya Zara nggak terlalu memiliki perasaan yang besar pada Fata. Fokus kekhawatiran Zara hanyalah tertuju pada keselamatan fisiknya Fata jika di pertemuan itu terjadi bentrok dengan Blade. Zara nggak merasa takut nih jika Fata akan tergoda oleh pesona seorang Blade. Malahan dengan sangat tenangnya, Zara menjelaskan pendapatnya bahwa memiliki perasaan pada seseorang bukan berarti harus memiliki orang tersebut. Bagi Zara, cinta adalah rasa yang tak terbendung, mengalir begitu aja, namun gak harus dipaksakan untuk bersatu. Prinsip ini jelas ya, sangat bertolak belakang dengan keyakinan Akila yang percaya bahwa cinta sejati adalah sesuatu yang wajib diperjuangkan. Nah guys, sikap ngotot Akila dalam menginterogasinya justru memicu reaksi nggak terduga dari Zara. Saat itu dengan anehnya Zara mulai menatap Akila dengan cara yang berbeda. Sebuah pandangan yang sedikit menggoda disertai senyuman yang penuh arti. Zara mengaku merasakan sebuah insting yang kuat yang belum ingin ia ceritakan saat itu. Zara hanya berucap bahwa suatu hari nanti Akila mungkin akan memahami apa yang ia maksud. Hal ini sukses dong membuat Akila makin bingung sekaligus enggak nyaman di bawah tatapan tajam sahabatnya tersebut. Nah guys, jelas dong momen ini memicu rasa penasaran kita para penonton yang mulai berpikir liar. Banyak yang menduga bahwa insting Zara ini telah menangkap sinyal bahwa perhatian berlebihan Akila pada urusan asmara Fata adalah tanda bahwa sebenarnya Akila masih menyimpan rasa pada sang mantan. Dan inilah yang disinyalir menjadi alasan kuat mengapa selama ini Zara masih selalu ragu menerima cinta Fata. Karena Zara pun merasa bahwa jauh di lubuk hati Fata pun masih ada nama Akila. Ya meskipun mereka berdua sudah berstatus mantan, namun kenyataannya baik Fata dan Akila masih sangat saling peduli. Dan ini membuat Zara makin gak ingin keberadaannya membuat persahabatan mereka bertiga jadi canggung. Dan Zara tetap memilih tetap berada di zona nyamannya sebagai suhu HTS-an aja. Gue bersedia untuk nampung cerita lo.
beralih ke Blade demi mendapatkan Devon. Siang itu ya, terpaksa Blade menuruti kemauan Fata untuk berbincang santai di sebuah kafe. Seperti biasa, ekspresi Blade tampak sangat dingin dengan tatapan penuh kemarahan, terutama saat Fata terus mendesaknya untuk mengakui identitas aslinya sebagai Haruna. Di momen ini guys, Fata menunjukkan bakat turunan dari ayahnya Jordan Fernandez untuk menaklukkan hati wanita. Demi misi ini, Fata bersikap totalitas sebagai duta empati dengan senyuman manisnya dan janji akan merahasiakan segala curhatan Blade nantinya. Namun bagi Blade yang menyimpan luka serta kesalahpahaman besar terhadap kedua kakaknya, jelas topik ini sangat menyakitkannya. Blade lebih memilih pergi dan rela dihukum oleh Nyonya Dominic daripada harus mengaku menjadi Haruna di hadapan Fata. Beralih ke Oliver yang telah kembali menerima perintah dari bos Ares untuk meneror zona bakat dan seluruh anggota Sick Play akibat unggahan terbaru duet Mohan dan Raisa. Seperti kita tahu ya, teror ini sebenarnya hanyalah gertakan untuk memancing keluar sang hacker jenius yang selama ini Ares cari. Sayangnya rencana ini harus berjalan sangat lambat alurnya karena Harry memilih untuk bermain aman. Harry sengaja hanya menunjukkan keahlian standar karena ingin memantau siapa penyerang platform mereka. Hal ini membuat Oliver menyimpulkan bahwa serangan balasan tersebut bukan datang dari hacker yang mereka harapkan. Mendengar ini, Ares pun kembali sedikit putus asa dan kecewa. Sementara itu, suasana di teras kafe sedikit diliputin ketegangan dan juga kebingungan melihat sikap para anggota Sick Play. Di saat tersebut, Andro, Adit, Gemma duduk menjauh dengan ekspresi panik setelah untuk pertama kalinya mereka mendapatkan pesan teror secara langsung. Ketegangan makin memuncak karena mereka mengkhawatirkan keselamatan Mohan dan Raisa yang sulit dihubungin karena keduanya kan sedang melakukan sesi pemotretan. Kekhawatiran itu baru mereda setelah gak lama kemudian Mohan menelpon balik. Namun Mohan pun gantian harus tegang mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan bahwa saat itu teman-temannya telah kembali menjadi sasaran teror chat tersebut. Prediksi kita ya, Mohan dan Raisa segera mengirimkan pesan ke grup Elite Squad agar semuanya berkumpul. Lalu keduanya pun bergegas menuju teras cafe karena kehadiran Mohan sangat penting untuk menenangkan teman-temannya. Meskipun sebenarnya Mohan sendiri merasa sangat tegang. Bagi Mohan, dirinya siap menghadapi risiko apapun terkait identitasnya asalkan sahabat-sahabatnya enggak terlibat. Namun teror kali ini terasa jauh lebih mencekam dengan adanya kalimat di pesan itu, peringatan terakhir yang seolah mengancam keselamatan mereka semua jika tetap mengabaikannya. Sedikitpun guys, pastinya Mohan gak akan pernah menyangka bahwa dalang dibalik semua ini adalah ayah kandungnya sendiri, sosok yang wajahnya pun gak pernah ia kenali. Gertakan Ares tersebut sebenarnya seperti kita tahu hanyalah cara ekstrim untuk melindungi Mohan dan meruntuhkan dinasti Dominic.